Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semuanya. Saya rasa semuanya sudah mengerti dan tadi sudah diuraikan oleh Bang Kozinudin juga bahwa pelanggaran-pelanggaran Jokowi itu sudah sangat banyak sekali. Jadi saya rasa kita sulit lagi untuk menjabarkan, semuanya hampir sama saja. Tetapi permasalahannya adalah di dalam title ini setelah 20 Oktober, seret dan adili Jokowi setelah 20 Oktober. Pertanyaannya, apakah perlu setelah 20 Oktober? Apakah bisa juga sebelum Oktober? Dan itu harus diupayakan bahwa kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran ini harus dipertanggungjawabkan sesegera mungkin. Artinya tidak perlu bahwa itu setelah lengser, tetapi setelah secara konstitusi turun, tetapi juga harus diupayakan untuk Jokowi mundur atau dimundurkan sebelum 20 Oktober. Pelanggaran atau begini, saya cuma ingin menambahkan sedikit kronologis bahwa ada dugaan-dugaan bahwa presidensi dari atau pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi ini di dalam dua periode 2014 dan 2019 juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat diindikasikan bahwa itu dimanipulasi atau curang yang sebetulnya dia adalah tidak tidak memenangi kontestasi itu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, bahwa selama periode dari Jokowi ini adalah mempermainkan opini publik, seolah-olah surveinya tinggi melalui surveyor yang berbayar itu. Lalu dianggapnya bahwa tingkat sebelum pilpres maka ada survei yang elektabilitas Jokowi sangat tinggi, itu untuk justifikasi bahwa itu bisa memenangkan pilpres dan sebagainya. Dan juga termasuk survei dari survei yang berbayar ini, yang diindikasikan berbayar ini, bahwa popularitas Jokowi sangat tinggi, 70% bahkan 80%. Dan ini adalah suatu kejahatan pembohongan publik. Kemudian saya juga melihat bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran konstitusi oleh Jokowi ini adalah terencana. Jadi ini adalah bukan kekhilafan, bukan kealpaan, tetapi ini adalah kesengajaan dan direncanakan. Nah, kalau di dalam ininya hukumnya ya itu direncanakan itu sangat berat sekali gitu kan. Nah, mens reanya sudah ada gitu. Jadi ini, kenapa itu direncanakan? Kita lihat apapun yang diinikan untuk membuat undang-undang itu sudah dari jauh sudah direncanakan. Jadi bahwa pembangunan IKN itu sudah direncanakan dari tahun 2019 yang kemudian pandemi gagal, lalu tiba-tiba 2022 langsung dijadikan undang-undang IKN. Dan banyak sekali semuanya bahwa itu adalah kejahatan-kejahatan ini direncanakan, termasuk yang tadi Pak Jenderal Sunarko mengatakan bahwa sudah ada SMK dan sebagainya yang ternyata itu tidak ada. Ini adalah penipuan-penipuan yang kalau kita bilang ini adalah pembohongan publik, tetapi aslinya adalah penipuan kepada publik, penipuan untuk manipulasi informasi. Nah, kita harus mengambil contoh dari Korea Selatan. Beberapa presiden Korea Selatan itu dihukum setelah dia lengser. Jadi ada setelah dia lengser.
ada Chun Do-hwan, Roh Tai-woo, cuman satu yang dimaksudkan, yaitu Park Geun-hye, anaknya Park Chung-hye itu, dan kemudian dia dihukum awalnya 30 tahun menjadi 20 tahun atau apapun itu. Nah, yang menarik adalah Presiden Korea Selatan yang namanya Lee Myung-bak. Dia itu kemudian setelah dia lengser, maka dia diadili atas perintah atau prosekutornya adalah dari presiden terpilih pada saat itu setelah dia. Nah, dia melihat karena si Lee ini adalah dia memanipulasi, dia menyalahkan presiden yang sebelumnya, yang kemudian presiden itu bunuh diri. Jadi dia itu pembunuhan karakter terhadap Presiden Roh dan keluarganya. Dan kemudian dia mengundurkan diri. Si Lee-nya ini kemudian menutup kasus itu. Tetapi presiden yang terpilih kemudian melihat dan membuka kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran dari Lee ini, termasuk dari pelanggaran korupsi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita lihat sebelum 20 Oktober ini adalah sah kalau masyarakat menuntut Presiden Jokowi mundur atau dimundurkan dengan daftar-daftar kesalahan yang tadi sudah disebutkan. Dan tetapi masalahnya adalah karena Jokowi masih dilindungi, masih mempunyai kekuasaan, masih dilindungi, maka itu terlihat akan sulit. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia ini kalau ada kehendak dari yang atas. Nah, untuk itu tinggal tergantung kekuatan civil society, apakah mampu apa tidak. Melihat dari waktu dan ini memang agak sulit. Tetapi 20 Oktober, setelah 20 Oktober, hal ini tidak boleh dilewatkan. Bahwa gugatan kepada Jokowi, pengadilan kepada Jokowi harus diupayakan pengadilan yang seadil-adilnya terbuka kepada publik. Ini yang harus dilakukan supaya publik juga melihat bahwa ini adalah bukan rekayasa dari publik, tetapi ini adalah produk hukum yang melibatkan pelanggaran-pelanggaran dari Jokowi itu sendiri. Untuk apa? Untuk presiden-presiden berikutnya, pejabat-pejabat berikutnya itu tidak bisa bertindak seenaknya dengan melanggar peraturan, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi tanpa ada konsekuensi hukum. Indonesia harus diselamatkan dengan penegakan hukum yang hanya satu-satunya menjadi panglima kebenaran untuk Indonesia.